Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriansyah, NPM 17124251. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam holistik komprehensif dan penerapan pendidikan Islam holistik komprehensif di pesantren. Yang pertama itu pengertian pendidikan holistik dan komprehensif. Pendidikan yang holistik dan komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan siswa didik untuk mengembangkan diri tidak saja secara intelektual tetapi memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan sehingga tercipta manusia Indonesia yang berkarakter kuat yang mampu mengangkat harkat bangsa, mewujudkan manusia yang merdeka. Ditinjau dari sudut pandang Islam, dalam Islam istilah holistik dapat diwakili dengan istilah kafah. Istilah ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208. Menurut Ibnu Tufail, merupakan ketiga aspek fundamental dalam pendidikan, yaitu ranah kognitif, al-aqliyah, afektif, al-khuluqiyah, al-ruhuniyah, maupun psikomotorik, al-amaliyah. Ditinjau dari sudut pandang filosofis, secara filosofis pendidikan holistik adalah filsafat pendidikan yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap orang dapat menemukan identitas, makna dan tujuan dalam hidup melalui hubungan dengan masyarakat, alam, dan untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan perdamaian. Dan selanjutnya yaitu ditinjau dari sudut pendidikan. Menurut Jejen Mosfa dalam membumikan pendidikan holistik, menurutnya pendidikan holistik adalah pendidikan yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan global seperti HAM, keadilan sosial, multikultural, agama, dan pemanasan global sehingga mampu melahirkan peserta didik yang berwawasan dan berkarakter global serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kemanusiaan dan perdamaian. Minimal murid aware dan persoalan-persoalan tersebut. Yang selanjutnya yaitu desain pendidikan Islam holistik komprehensif. Desain konsep pendidikan Islam holistik komprehensif pada dasarnya adalah upaya mengkonstruksi seluruh komponen pendidikan, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidikan dan tenaga kependidikan, lulusan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, lingkungan, kerjasama dan evaluasi dengan berdasarkan pada akar-akar landasan normatif, psikologis, sosiologis, kultural, filsafat keilmuan, manajemen, ideologi, dan tasawuf. Pendidikan holistik dan komprehensif inilah yang tampaknya menjadi salah satu alternatif yang diharapkan untuk mencegah berbagai masalah pendidikan tersebut. Di antara masalahnya yaitu pendidikan cenderung menjadi komoditas yang diperdagangkan dan dikelola dengan pendekatan bisnis. Pendidikan yang selalu tertinggal dari perkembangan zaman, pendidikan yang kurang link dan match yang dengan kebutuhan masyarakat, pendidikan yang cenderung membonsai adalah mengkerdilkan peserta didik, pendidikan yang sering membosankan, pendidikan yang belum mencerahkan, lingkungan pendidikan yang kurang kondusif, dan berbagai masalah lainnya. Penerapan pendidikan Islam holistik komprehensif di pesantren. Pertama, metode yang tidak puas hanya dengan metode-metode baru yang lebih merangsang untuk berpikir. Kedua, isi atau materi pembelajaran sudah perlu diperbarui. Tidak hanya mengandalkan mata pelajaran agama semata-mata yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Sebab masyarakat muslim sejak awal abad ke-20 di Indonesia telah merasakan perasaan ilmu pengetahuan umum bagi kehidupan individu maupun kolektif. Ketiga, manajemen pendidikan, yakni keterkaitan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di pesantren. Keempat, sistem non klasikal tidak berkelas diubah menjadi sistem berkelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.